Sobat FM Mercury, sahabat, dan di pukul 1 siang ini, sahabat, ya, di perjalanan lintas kota kita sedang berada di perbincangan rumah manajemen, sahabat, bersama dengan saya Nata Lestari yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Dan di episode kali ini, sahabat, kita akan membahas terkait dengan, kita masih di trimester pertama di tahun 2025, jadi kita masih membahas terkait dengan prospek industri metalworking di tahun 2025 ini, sahabat. Dan Anda bisa stay tune melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id untuk menyaksikan di perbincangan siang kita kali ini, sahabat, di rumah manajemen. Ya, dan Anda juga bisa sharing ataupun juga bertanya bersama dengan narasumber yang hadir di perbincangan rumah manajemen ini bersama dengan AMA Surabaya di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, sahabat. Sudah hadir di studio ada perwakilan dari AMA Surabaya, ada Mbak Ellen yang merupakan marketing Rimbun Family Reflexology. Apa kabar Mbak Ellen? Luar biasa banget. Ini yang akan, sebenarnya saya yang akan menemani Mbak Ellen gitu ya di perbincangan rumah manajemen ini bersama dengan AMA Surabaya yang hadir di episode kali ini untuk membahas terkait dengan prospek industri metalworking tahun 2025. Siapa Mbak Ellen? Bisa diperkenalkan? Ya, terima kasih banyak untuk Mercury atas kesempatan kita berbagi inspirasi, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat nanti untuk para pendengar. Siang hari ini kami nggak sendiri nih, ada tamu spesial. Beliau adalah Bapak Wijaya Lianto, Direktur Utama Varia Cipta Pratama, dan generasi kedua. Luar biasa, dari tahun 65 sudah berdiri. Nanti kita coba gali ya hal-hal yang bikin usaha ini terus berkembang. Begitu. Mungkin bisa jadi salah satu inspirasi sahabat-sahabat Mercury karena beliau ini merupakan generasi kedua, tadi disampaikan oleh Mbak Ellen. Apa kabar Pak Wijaya Lianto? Ya, apa kabar ya? Luar biasa Bu. Terima kasih. Kita ngobrol santai saja nih Pak, karena kita pengennya Pak Wijaya Lianto sebagai Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama ini bisa sharing pengalaman-pengalaman dan apa saja kendala yang dihadapi di dunia metalworking ini, terutama di tahun 2025 ini, kesempatannya seperti apa, peluang-peluangnya seperti apa, meskipun kita ketahui bersama di tahun 2025 kita dihadapkan dengan kondisi global yang luar biasa gitu ya Pak. Nah, tapi sebelum kita membahas berkaitan dengan tema, saya pengen Pak Wijaya Lianto sebagai Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama ini sharing terkait dengan PT Varia Cipta Pratama ini, sebuah perusahaan apa dan produk-produk yang dihasilkan itu apa saja Pak? Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih juga untuk AMA Surabaya yang memperkenalkan kita sama Radio Mercury. Jadi perusahaan kita itu mulai dari tahun 1965 ya, sejak generasi ayah saya. Waktu itu mulainya kita di perusahaan atau sebagai bengkel las saja, di bengkel las yang ya produknya yang macam-macam. Jadi pokoknya bisa bahannya juga stainless, bisa juga besi atau aluminium gitu. Terus setelah itu kita mulai berfokuskan diri ke bidang pintu besi harmonika. Nah, itu yang sejak tahun sekitar 70-an gitu ya. Itu kita barusan fokus di sana sampai sekarang, dan pada tahun 2000-an itu kita juga mulai memperkenalkan produk-produk selain pintu besi harmonika, yaitu lift barang, terus juga ada lagi pintu emergency, terus ada lagi awning otomatis, terus juga ada lagi pintu sliding. Nah, jadi tapi memang tetap terutama ya pintu besi harmonika itu. Betul. Karena kan sudah nasional ya, juga untuk di kebanyakan sih memang kita di Indonesia Timur. Ya, jadi secara singkat itu perkenalan dari saya.
terkait dengan PT Varia Cipta Pratama itu ya, sahabat. Berawal di tahun 1965, kemudian berkembang hingga memiliki produk khasnya di tahun 70-an ya, pintu besi harmonika hingga sekarang. Dan tidak memungkiri dengan perkembangan yang ada juga mengikuti tren yang ada gitu ya Pak. Ada pintu darurat, ada lift barang, ada pintu sliding dan lain sebagainya gitu ya. Sahabat, ini mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tapi kalau kita bicara tentang industri metalworking secara keseluruhan dan peranannya di dalam sebuah ekonomi, kalau menurut Pak Wijaya Lianto sebagai Direktur Utama itu seperti apa Pak? Kalau perusahaan kita itu memang lebih banyak bergantung kepada konstruksi ya Bu ya. Jadi kalau pemerintah ini juga banyak melakukan pembangunan di luar pulau atau kayak sekarang ini IKN ya Bu ya. Jadi kan di Kalimantan itu lagi rame gitu. Jadi kita di kota-kota IKN-nya mungkin kelihatannya barang kita nggak dipakai ya kan, karena di sana kan arsiteknya aja sudah kayak kota yang futuristik gitu ya. Sedangkan produknya kita itu kan kayak old school lah ya Bu istilahnya kalau sekarang ini kan. Tapi di kota-kota satelitnya itu yang paling banyak. Jadi kita dari kayak arah Balikpapan ke IKN itu, nah itu mulai banyak bertumbuhan kayak ya ruko, terus juga ya pokoknya yang komersil baru lah, kayak umpamanya restoran dan kebetulan memang karena mungkin kita merek sudah lama ya. Jadi mereka itu lebih percaya kepada kita karena kan kita dari dulu ya memang mementingkan kualitas, ya kan, ya memang harganya juga agak premium juga karena ya ada juga. ya bahannya karena bahannya memang premium dan juga beberapa teman yang tinggal di Kalimantan pada waktu kerusuhan itu memang kayak mempromosikan kita lah ya secara mouth to mouth itu bahwa karena bangunan mereka dilindungi oleh pintunya mereknya Varia ini, jadi lebih kokoh gitu ya lebih Pak kokoh ya? Dan nggak ketembus pada waktu terjadi pencurian atau dan lain-lain itu. Bahkan terjadi kebakaran pun itu nggak masuk gitu apinya gitu. Berarti safety-nya juga di atas rata-rata juga ya kalau kita bicara tentang kualitas. Karena kan kalau bicara kualitas juga ini banyak cabangnya, safety-nya, kemudian jadi bebannya juga, itu semuanya dipikirkan juga ya Pak? Atau setiap bahan akan berbeda atau seperti apa kalau produk-produk dari Varia Cipta sendiri Pak? Kalau kita itu konstruksinya khusus Bu, jadi memang banyak yang berusaha meniru, tapi memang ya kita punya mesin-mesin yang kita buat sendiri ya, yang memang menunjang untuk part-part yang khusus yang kita punya itu, jadi nggak gampang untuk ditiru juga. Jadi itu yang membuat produk kita itu kalau kecongkel pencuri aja sulit gitu, atau kalau kebakaran gitu karena ketebalannya yang sesuai ya kita nggak anggapannya nggak bohong lah ya, nggak bohong sama konsumen itu. Kalau kita ngomong ketebalan A ya kita kasih A, kita kasih A terus tapi minus berapa gitu. Jadi itu yang membedakan. Apakah ini harus import gitu Pak untuk bahan bakunya Pak, dapatkan kualitas yang premium tadi Pak, atau bisa dari lokal kita Indonesia? Dari lokal sih semuanya juga ya, dari lokal semua juga. Memang ada beberapa yang terpaksa memang kita impor karena memang standar kita ya kalau dulu mungkin terpenuhi secara lokal, tapi kalau sekarang sulit karena kebutuhan pasar tadi ya Pak ya. Ya betul. Jadi
itu yang kan juga kita juga melakukan pengembangan ya. Iya. Kita ciptakan sistem kunci sendiri, terus kita punya apa namanya itu kayak kusen sendiri. Nah itu yang membedakan kualitasnya dengan yang lain juga. Kalau kita melihat tadi sempat disinggung oleh Pak Wijaya berkaitan dengan perkembangan dari industri metalworking sendiri. Kalau Pak Wijalianto melihatnya seperti apa Pak dari tahun ke tahun hingga 2025 ini untuk perkembangan industrinya sendiri seperti apa Pak? Kalau yang kita alami sendiri itu sejak pandemi memang sangat-sangat sulit. Ya, sangat-sangat sulit sampai sekarang pun ya masih belum bisa bangkit 100% ya, belum gitu terlalu Pak. bangkit ya karena kan tahun politik dan lain-lain ya kan, dan juga tatanya tahun ini akan rame lah, yang Indonesia gelap atau apalah ya. Tapi kami tetap berusaha untuk membuka juga pasar baru, ya, terutama juga memanfaatkan yang kita digital platform kita tingkatkan. Jadi kita selama ini kan ya orang berpandang bahwa gitu ya. offline aja, yang datang konsumen-konsumen yang sudah generasi satu lah, yang tua-tua, ya kan yang nggak ngerti internet dan lain-lain. Tapi ternyata di luar pulau terutama ini banyak yang melek sosmed juga gitu ternyata. Ya, jadi kita tingkatkan di sana. Terus kita juga website juga kita kita kembangkan secara supaya lebih bagus gitu ya. Dan juga kita user mulai friendly gitu ya Pak. User friendly, dan kita mulai kayak pisah-pisahkan juga. Jadi setiap produk itu kita buat website sendiri. Ya. Jadi ada katalognya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi nggak campuran di pintu harmonika semua, terus mereka barusan kayak ngeling ke lain-lainnya itu enggak. Kita berusaha untuk membuat satu-satu untuk setiap jenis produk yang kita punya. Membuka pasar baru ini kalau menurut Pak Wijalianto harus mengikuti tren yang ada, kebutuhan pasar atau seperti apa Pak? Karena kan membuka pasar yang baru berhubungan dengan teknologi pasti banyak para konsumen yang lebih mudah lagi juga penggunanya. Seperti apa kalau menurut Pak? Apakah juga harus mengikuti tren yang ada tanpa melupakan basic dari PT Para Cipta sendiri atau seperti apa Pak? Kalau kita bicara bertahan hingga sekarang gitu. Kalau kita mungkin nggak harus mengikuti tren yang ada terus ya. Mungkin yang paling penting itu kekuatan yang kita punya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi skill yang kita punya itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi contohnya kita pada waktu pandemi itu kan mandek ya semuanya, itu kan konstruksi juga mandek. Kita coba mengembangkan di bagian furniture. Nah, furniture ini mestinya kan kayak kita kembali ke masa lalu kita. Gitu. Masa lalu kita itu sebagai bisa membuat furniture dan lain-lain dari bahan stainless, dari bahan besi, dari bahan aluminium, dan juga campuran dengan kayu dan bambu dan rotan. Itu dulu pernah kita buat sebelum kita masuk ke pintu besi harmonika ini. Jadi akhirnya ya kita gali lagi kemampuan-kemampuan yang kita punya itu, dan mesin-mesin yang kita punya pun ternyata bisa melakukan semua pekerjaan itu. Jadi saya rasa untuk kedepannya mungkin juga semua perusahaan mungkin pasti kayak ada dulunya roots-nya atau akarnya yang dulu sudah ditinggalkan, atau yang mungkin itu sudah nggak relevan dengan masa kini lah atau apalah. Tapi mungkin setelah digali lagi itu loh kok ternyata ada ya pasarnya. Sekarang buktinya juga yang retro muncul lagi, yang vintage ya muncul lagi. Ya, jadi kan saya rasa pasti ada lah. Bangunan-bangunan yang industrial itu juga kan membutuhkan banyak besi gitu ya Pak. Betul. Ternyata kan sekarang trennya malah
back to the past lagi gitu loh, ya kan, bukan cuma apa namanya, bukan old school malahan sekarang ini kan gitu ternyata. Bapak, terkait pengembangan SDM itu Pak, tadi kan mengikuti kebutuhan, terus peluang-peluang yang ada, terus teknologi, itu gimana Pak? Juga bahan-bahan baku yang siap diolah, maksudnya terkait pengembangan SDM-nya gimana Pak? SDM untuk Skill, mengikuti pengembangan. Ya memang kita harus banyak training juga ya, kita punya karyawan-karyawan yang lama yang sekarang training untuk yang baru-baru memang, dan juga sekarang lebih banyak dibantu mesin juga. Jadi lebih banyak dibantu mesin yang bisa custom lah menurut kebutuhan kita. Itu jadi kita mulai banyak bekerja sama juga dengan kayak pabrik-pabrik yang produsen mesin-mesin industri gitu. Ya, dan juga sekarang lebih mudah sih, karena kan kayak sekarang itu kan banyak 3D rendering dan jadi kita bisa lihat dulu. Betul. Oh ternyata seperti ini kerjanya nanti kalau sudah jadi, anggaplah. Jadi sekarang kan tidak perlu kita buat mock up lagi terus nggak jadi, kita buang mock up lagi, itu terlalu banyak buang waktu dan buang uang juga gitu ya. Jadi sekarang ini kan sudah lebih canggih, jadi malah lebih mudah harusnya kalau sekarang ini untuk mesin-mesin baru. Berarti SDM juga sebenarnya mungkin memang ini hal-hal yang old school, tapi SDM ini malah yang harus lebih mengerti teknologi untuk pengembangannya gitu ya Pak, dengan penggunaan 3D printing atau lain sebagainya untuk istilahnya kalau dulu mock up dulu lah, tapi kalau sekarang 3D printing dulu, oh nanti seperti ini hasilnya, baru nanti menggunakan bahannya gitu ya Pak ya. Betul. Karena kan bahannya mahal juga kan kalau kita bicara mesin ya. Betul, iya. Ini bahan yang berkualitas, jadi butuh istilahnya keahlian khusus ya. Untuk betul. supaya tidak membuang bahan itu tadi loh yang mahal ini ya. Kita ke jeda iklan sahabat, tetap stay tune di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya dan bersama dengan Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama Pak Wijaya Lianto, karena kita sedang membahas terkait dengan tema prospek industri metalworking di tahun 2025 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Kita membahas terkait dengan prospek industri metalworking tahun 2025. Kita langsung menanyakan pada Pak Wijaya Lianto, Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama, kalau kita bicara tentang tahun 2025, peluangnya itu seperti apa Pak? Meskipun orang luar sana ini ada kondisi global, apakah terpengaruh atau seperti apa kalau kita bicara tentang peluang di tahun 2025 Pak? Kalau secara peluang mungkin ya seperti yang tadi saya bilang itu, setelah kita mungkin menggali apa yang mungkin di masa lalu kita lupakan ya, terus sekarang kita kembangkan lagi, itu bisa jadikan produk baru mungkin. Ya seperti kita sendiri itu kayak yang furniture ini kan kita juga lama, terus kita sekarang kembangkan dengan kita kolaborasi juga malah sekarang ini dengan bahan-bahan lain ya Bu. Jadi dengan bahan yang recycle, ya, ada yang recycle reclaim wood, jadi kayu yang reclaim, terus juga ada plastik recycle, terus juga ada yang kayak bambu recycle. Nah itu yang kan sekarang juga trennya ke arah yang ya green lah ya, green industry dan lain-lain itu. Jadi kita juga mengikuti itu juga. Selain itu kita upcycling sendiri sisa produksinya dari kita sendiri. Jadi akhirnya kita masuk kayak ke market baru gitu, dengan nggak cuma furniture aja yang umum-umum, tapi kita punya lini furniture sendiri yang upcycling furniture gitu. Jadi ya itu hasil dari galian kita ya setelah inovasi-inovasi yang dimiliki gitu ya. Betul. Untuk
membuat 2025 tetap ada peluang gitu ya, Betul. yaitu dengan inovasi-inovasi yang ada. Tapi kalau kita bicara itu peluang di tahun 2025, tapi kan tantangan pasti ada, tidak hanya di tahun 2025, tahun kemarin pun pasti. Apalagi tadi Pak Wijaya mengatakan bahwa mulai pandemi dan sampai dengan sekarang masih belum full bisa bangkit. Tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh teman-teman di industri metalworking seperti apa, Pak? Kalau sekarang mungkin selain bahan baku juga yang kualitasnya juga semakin menurun ya, iya. karena kan ya daya beli masyarakat juga menurun, akhirnya ya bahan baku itu mulai dikurang-kurangi, beratnya dikurangi, terus juga kualitasnya juga dikurangi, itu terus juga SDM ini juga enggak yang skillful terutama itu juga sulit kita dapat itu di segala departemen lah gitu ya. Itu juga yang rasanya juga menghambat kita juga itu. Jadi terutama itu sih. Karena kan pengennya industri adalah SDM ini siap kerja gitu ya. Mungkin ada 3 bulan, tapi kadang butuh waktu yang lama untuk bisa ngeblend dengan industri tersebut. Itu SDM yang skillful, yang juga jadi PR gitu ya Pak. Betul. Ya. Selain juga bahan baku yang setiap tahunnya, ini menurut pelaku industrinya adalah menurun, tapi harga naik ya Pak. Betul. Ini yang masih jadi PR lah atau tantangan di industri metalworking. Ini ada dari Pak Hananto. Apa teknik marketing yang dilakukan di usaha Pak Wijaya jalankan selama ini sampai masuk ke generasi kedua, dan apa action yang diambil di era digital sekarang ini Pak? Kalau kita itu selalu terkenalnya dengan ini ya, lifetime warranty ya. Nah, lifetime warranty ini jadi pintu produk kita, nggak cuma pintu aja, dari produk yang kita dari tahun 65 sampai sekarang itu tetap kita servis seperti baru lagi gitu. Jadi kita care dengan konsumen yang lama. Itu yang kita lakukan sekarang ini, dan juga karena kita konsumennya banyak di luar pulau juga ya, kita aktifkan kayak tim servis ya, tim servis yang rajin keluar pulau. Itu karena kan pintu kita itu pasti kalau di luar pulau kan kelihatannya kan pasti lebih sulit terjangkau lah daripada yang di Jawa. Jadi ada paparan udara dan lain sebagainya, ada maintenance gitu ya Pak? Ya, jadi maintenance-nya kita jadwalkan secara rutin ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua juga gitu. Ya, jadi itu yang kita lakukan, dan ya memang dari yang kita kayak care ini ya, dengan care kepada pelanggan lama ini, akhirnya mereka repeat order terus. Itulah yang membuat ya jalur marketing kita salah satunya itu servis yang memuaskan, lifetime yang berkala, warranty. Berkala juga ya. Selain servis kemudian lifetime warranty, hal-hal apa yang perlu dilakukan terutama bagi metalworking industri ini Pak Wijaya supaya paling tidak bisa bertahan? Ya, berkembang itu pasti semua industri menginginkan, tapi untuk bertahan itu kan ada hal-hal, atau mungkin bisa di-sharingkan Pak Wijaya apa yang sudah dilakukan oleh PT Varia Cipta Pratama selain servis dan juga lifetime warranty, apa yang juga yang harus diperhatikan? Kalau sekarang mungkin kita tadi seperti pertanyaan Bapak tadi itu juga memanfaatkan digital platform dengan lebih intens ya, terutama kita sekarang ada di IG, Instagram, terus di YouTube, terus juga di TikTok ya, terus di Facebook, ya, terus juga website kita lebih buat lebih update juga, nah, terutama update kalau enggak bagus, terus simple tapi update-nya tahun 2023 lah itu dipertanyakan itu, juga. Ya betul, itu perusahaannya sudah tutup atau masih ada. Nah itu terutama memang sering pertanyaan-pertanyaan terutama dari pelanggan-pelanggan kita yang luar pulau itu selalu gitu. Ini betul lah masih buka ya. Nah itu soalnya kalau websitenya kok update-nya tidak ada update gitu ya. Jadi akhirnya kita update terus meskipun beritanya ya paling cuma video
pemasangan atau video service atau video yang ya paling cuma sepanjang reelsnya Instagram itulah itu. Tapi paling enggak ternyata memang masih eksis. Gitu. Jadi itu sangat penting itu, terutama untuk pelanggan-pelanggan yang sekarang kayak generasi yang milenial ya, Ada nggak Pak gitu ya. tips-tips dibuat di sosmednya itu untuk tips-tips merawat produk-produk ininya? Ada juga. ya. Jadi tips merawat, terus tips kalau untuk umpamanya kuncinya, atau biasanya kunci itu sering ketinggalan di dalam, atau kalau pintunya berat, nah itu kadang-kadang ternyata cuma itu disapu aja mestinya sudah cukup, gitu. Ya, jadi sederhana-sederhana aja. Tapi itu ya ternyata banyak sangat membantu di luar pulau juga. Iya. Karena kan mungkin bertanya kemana gitu ya. Orang sekarang kan paling mudah adalah bertanya ke sosial media, ke YouTube. Solusi untuk menghilangkan suara di pintu harmonika bisa kan gitu ya, Pak? Betul, Itu apa gitu? Itu juga dilakukan tipsnya oleh teman-teman di PT Varia Cipta juga gitu, ya, Pak? betul. Oke. Berarti ada timnya sendiri? Atau? Ada. Jadi memang kita ya seperti tadi yang tim R&D juga ada. Sekarang kita juga ada tim sosial media lah ya, gitu ya. Itu juga mulai ada sekarang ini. Jadi ya memang bisnisnya masih old school, tapi ya kita pakai new school. Tapi kan kadang old school itu yang kadang banyak dicari, karena kalau kita bicara tentang era, semua sekarang kita tidak mengenal era gitu ya, mau yang old school. Tapi kalau bicara tentang metal industri, kita bicara adalah kualitas. Itu yang utama gitu ya, Pak. Itu yang dijaga juga gitu ya. Sahabat, service itu yang juga utama. Jadi kalau Anda memiliki sebuah bisnis, ya lagi-lagi yang di underline adalah service, supaya bisa repeat order lagi. Nah, kalau kita bicara tentang strategi bisnis, karena kita temanya adalah prospek industri metalworking di tahun 2025. Kalau menurut Pak Wijayalianto, strategi bisnis yang efektif terutama bagi metalworking di tahun 2025 ini yang tepat seperti apa supaya bisa tetap kompetitif di era seperti sekarang ini, digital masuk, semua orang bisa memberikan produknya, memperlihatkan produknya seperti apa tanpa harus beriklan yang besar gitu. Kalau menurut Pak Wijaya seperti apa? Kalau yang kita lakukan mungkin akhir-akhir ini juga sering berkolaborasi ya dengan perusahaan lain. Kalau kita dulu ya sukanya jalan sendiri aja. Ya, tapi kalau sekarang ini kan zamannya saling kerjasama ya Bu ya, kayak ya umpamanya sekarang kita mesin itu nggak harus punya semua. Itu kadang-kadang kita jasakan aja ke tempat lain, seperti ada salah satu anggota AMA juga yang tetangganya kita itu ya sering kerjasama. Saya sering nekuk namanya Tata Rapika itu ini produknya itu sering itu juga sering kita pakai jasa mereka itu. Terus juga sebaliknya juga di sekarang ini mungkin zamannya kolaborasi itu nggak harus kita kerjakan semua. Sementara kita kalau bisa yang kayak teman kita atau bahkan kompetitor kita bisa lebih bagus, ya kenapa enggak? Itu rasanya yang mungkin saling membantu lah sekarang ini untuk saling bertahan juga. Itu yang rasanya tahun ini juga sangat-sangat penting ya. Itu juga seperti kita juga di lini produk yang baru ini kayak furniture, kayak lift barang dan lain-lain, itu juga seperti itu juga kita kan nggak harus semuanya itu kita kerjakan semua. Tidak semuanya sendiri gitu ya. Betul. Jadi kita kalau memang sana lebih produknya teman kita atau bahkan kompetitor kita juga lebih bagus dan mereka lebih terampil, ya kenapa enggak, meskipun mereka kompetitor juga. Betul. Iya. Kalau kita bicara terkait hal tersebut, tadi dikatakan oleh Pak Wijayanto, ya berkolaborasi antar teman-teman sesama industri supaya bisa berkembang bersama. Memang apa sih Pak yang benar-benar membuat 2025 ini kok rasanya begitu berat ya Pak?
Kalau menurut Pak Wijaya itu apa yang membuat 2025 ini memang semua industri harus bergandengan tangan ini, apa yang membuat begitu berat, Pak? 2025 ini mungkin ya kalau awal-awal ini mungkin kan ya ketidakpastian ya Bu ya. Ya tetap terutama ya saya rasa dari tahun ke tahun itu kalau tidak pasti ini ya pasti kita semua jadi khawatir kan. Selalu bertemu tantangannya. Betul. Jadi ya kalau dulunya kita ada khawatir terus kita ada sendiri ya sekarang mungkin kita lebih baik gandengan tangan aja sambil sama-sama cari solusi. Terus juga ya kalau barengan gitu kan masalahnya jadi lebih enteng itu. Betul. Ya itu jadi saya rasa kan kalau 2025 ini kan ya terutama bagian keuangan lah ya kan, terus juga peraturan-peraturan yang semuanya berubah yang kita tidak tahu apakah itu menguntungkan atau merugikan kita kan gitu. Terus juga ya kayak isu-isu yang negatif itu pasti ini kalau sudah semakin tidak pasti ya isu-isu negatif itu pasti sering tambah banyak yang muncul kan gitu. Jadi itu yang saya rasa 2025 ini. Dan teman-teman di industri metalworking sendiri menyikapinya seperti apa Pak di tahun 2025? Sudahkah mungkin ada beberapa langkah yang dilakukan oleh teman-teman di industri metalworking sendiri? Oh kita sebaiknya seperti ini atau seperti apa Pak? Kalau dari teman-teman industri metalworking sendiri? Saya rasa pada umumnya banyak di antara kami ini yang terutama di industrinya seperti kami ya itu jadi industri yang lebih bersifat konstruksi itu ya memang mencari peluang yang kayaknya dulunya ditinggalkan. Nah itu kan seperti contohnya kalau kita dulu fokusnya ke Jawa terus kan kita sebenarnya itu ternyata di Papua itu banyak, terus di Flores itu banyak. Terus di Kalimantan banyak, terus juga di Sulawesi juga banyak. Tapi ya karena kan kita ini sudah terlalu enak ya di Jawa. Ya, zona nyamannya di Jawa nyaman gitu di Jawa ya akhirnya ya sering meremehkan yang di luar pulau. Padahal yang luar pulau ini orangnya nomor satu itu orangnya nggak terlalu rewel. Orangnya nggak terlalu rewel. Juga mengenai kualitas, pokoknya ada harga, ada barang, sudah gitu aja mereka. Pasarnya belum tergarap baik di sana gitu ya Pak, sebenarnya di Indonesia Timur gitu betul. ya. Indonesia Timur itu kayaknya kayak mereka kan kayak tertinggal lah atau apalah pandangannya kita. Padahal waktu ditelusuri banyak peluang. Iya, peluangnya sangat-sangat banyak, sangat besar. Jadi ya sebaiknya ya jangan di zona nyaman aja gitu. Itu paling Justru PR-nya itu jawab tantangan tadi ya Pak ya, terkait bahan baku, SDM itu yang perlu kita harus intens di situ ya Pak ya, untuk menjaga kualitasnya kita lebih bagus. Jadi karena kan ya di Indonesia Timur ini yang selalu kalau para pekerjanya itu kan selalu dari Jawa semua. Nah itu jadi kendalanya di Indonesia Timur itu ada seperti itu ya. Di SDM-nya itu kalau dari Jawa seminggu selesai. Kalau yang orang Makassar atau orang Palu aja 2 minggu belum tentu selesai lah. Itu yang jadi kendala. Ya itu yang SDM-nya jadi perlu penyesuaian agak lumayan itu di sana itu. Waktunya itu terutama memang banyak terbuang karena itu. Pak, kalau bicara tentang Indonesia Timur yang memang pasarnya belum tergarap secara sempurna, tapi kan ini berhubungan juga ada penambahan kos karena memang zona nyamannya di Jawa, transportasi lebih dimudahkan kalau kita bicara Jawa. Tapi kalau di sana dengan sebenarnya prospeknya juga besar, tapi juga ada kendala besar juga gitu. Kalau Pak Wijaya seperti apa Pak? Ini kan juga tantangan gitu kan. Sebenarnya pasarnya belum tergarap sempurna di sana, berarti kan ada peluang besar, tapi kan tantangannya juga besar berkaitan dengan itu. Seperti apa Pak? Ya, memang kalau biaya transportasi memang cukup tinggi ya di sana, tapi juga seperti yang saya tadi sampaikan tadi bahwa orang di sana itu nggak
terlalu rewel mengenai harga itu juga nggak, meskipun mereka asal ya itu tadi, asal kualitasnya sesuai. Nah, kalau selama kualitas sesuai, mereka sudah oke aja itu. Jadi ya saya rasa kan kalau produk ke sana itu pasti semua sudah memperhitungkan ya untuk biaya transportasinya, biaya. Kalau kami juga memperhitungkan juga biaya servisnya dan ongkos pasangnya dan lain-lain, itu semua sudah tercover semua, dan selama hasilnya sesuai dengan mereka mau itu mereka oke semua. Jadi nggak ada masalah selama ini sih. Secara bisnis hitungannya masih bisa menguntungkan lah ya Pak, meskipun biaya transportasinya tinggi, belum lagi untuk, karena kan ada service dan juga lifetime warranty dari PT Varia Cipta Pratama sendiri yang diberikan, tapi itu semuanya sudah ada hitungannya dan itu masih ya ada peluang gitu. Betul, juga karena kan kami selalu ada jadwal untuk servis berkala ya, jadi mereka juga tahu bahwa kalau pintunya yang Varia ya pasti servis itu aja. Meskipun kita di Papua atau dimanapun, pokoknya pasti diservis. Itu aja. Jadi akhirnya mereka yakin juga dengan merek kita, itu yang paling utama. Ada harga, ada kualitas, itu yang harus sebenarnya ini edukasi pasar juga gitu ya Pak. Karena kan orang kita nggak apa-apa, yang penting ada barangnya. Nah itu juga jadi perhatian tersendiri bahwa seharusnya masyarakat juga dididik berkaitan dengan ada harga, ada kualitas. Kalau pengen kualitas yang bagus ya harus, karena ini berhubungan dengan bahan bakunya juga gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang sebuah produk sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di Perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat kita berada di sesi ketiga, sesi terakhir di Perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya, sahabat. Bersama dengan Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama Pak Wijaya Lianto, kita membahas tema terkait dengan prospek industri metalworking tahun 2025. Kalau menurut Pak Wijaya, 5 tahun ke depan, metalworking industri ini akan seperti apa Pak? Kalau 5 tahun ke depan ya, yang kita harapkan pasti semakin berkembang ya Bu ya. Yang kita harapkan semakin berkembang, terutama juga, tapi ya tetap berharap kepada peran pemerintah juga untuk supaya transportasi juga lebih lancar, terutama di luar pulau, terus pengiriman dari Jawa ke luar pulau itu juga lebih mudah dan lebih cepat. Itu yang kita harapkan sih. Ya. Tapi secara umum sih masih bagus sih harusnya. Kalau umpamanya secara kebutuhan masyarakat di Indonesia ya, karena kan ya masyarakat kita juga banyak, jadi pasti pangsa pasarnya juga sangat banyak harusnya. Ya terutama ya memang harus kita gali dan kita manfaatkan mungkin dengan channel-channel yang kita mampu ya, dan juga mungkin kita lebih memanfaatkan jadi ini marketing ini. Itu yang mestinya yang itu yang paling manjur. Itu yang paling manjur, karena kan pasti konsumen yang dari mulut ke mulut ini kan sudah menggunakan dan akhirnya menceritakan. Yang sudah puas gitu ya, pakai ini aja gitu. Nah biasa gitu ya Pak, pakai ini aja, ini akan ada servis berkalanya, Anda akan dapat ini. Itu kepuasan pelanggan itu yang juga bisa jadi marketing ya Pak. Betul. Itu yang paling nomor satu mestinya. Nomor satu ya. Ada rencana ekspor nggak Pak? Atau sudah ada produk-produk yang dari Varia diekspor ke luar? Kalau untuk ekspor kita masih berusaha Bu ya, tapi beberapa yang seperti produk kita yang laser cut. Jadi kita punya produk baru juga, ini produk itu laser cut ya. Jadi laser cut itu kan metal laser cutting itu untuk room divider, juga untuk wall art itu. Jadi yang sekarang kita berusaha untuk menggarap pasar ekspor. Apa itu tadi? Banyak istilah yang kita belum tahu. Tapi kalau kita bicara tentang wall art, mungkin di luar lebih banyak dibutuhkan ya Pak, kalau penggunaannya dari wall art sendiri.
Kalau di Indonesia pun mestinya juga banyak Bu. Jadi seperti mungkin fasad-fasadnya bangunan itu, terus juga mungkin kayak apa ya, hiasan dindingnya mereka atau seperti penutupnya meja atau apa, itu biasanya juga kadang-kadang memang tergantung dari kreativitasnya dari si ownernya, atau bahkan juga kita berusaha menciptakan produk yang mungkin lebih berhubungan dengan interior ya. Jadi seperti mungkin kayak room divider. Selain itu juga ada lagi furniture yang metal laser cut gitu. Jadi itu yang belum ada mestinya, belum ada, karena beberapa kali juga sempat kita ikuti pameran di Jakarta ya, di namanya IFEX itu, belum ada yang murni laser cutting furniture. Jadi itu yang coba kita untuk jajaki juga. Nah itu kan salah satu hal inovasi yang dilakukan oleh PT Varia Cipta Pratama. Kita juga pastinya kan itu bisa paling tidak, kita bicara investor Pak, menarik investor. Ada nggak sih Pak sebuah forum di teman-teman metalworking industri ini yang punya forum yang mempertemukan antara teman-teman dari metalworking industri dan juga teman-teman dari investor ini? Sudah ada yang menjembatani nggak Pak? Saya sih belum tahu juga kalau dan juga belum kepikiran juga untuk mencari investor ya yang mungkin mau invest ke perusahaannya kita, karena kan perusahaan kami ini perusahaan keluarga juga, jadi banyak kalau investor itu banyak layer-layernya ya, jadi yang harus minta persetujuan itu. Jadi tapi harusnya sih pasti ada juga untuk perusahaan yang seperti itu, karena beberapa teman kami yang juga di industri metalworking itu ya ada beberapa yang memang khusus, memang dia kayak ada networking dengan investor-investor gitu melalui mungkin jasa-jasa konsultan. Itu terutama seperti itu sih yang sementara ini saya temui. Itu. Memang ada gitu ya Pak, tapi bergantung dari perusahaan masing-masing gitu ya. Betul. Ya. Karena kan kalau kita bicara industri metalworking ini kan banyak sekali tadi, banyak inovasi yang dari PT Varia Cipta aja ini ada beberapa inovasi yang dilakukan gitu kan ya. Ini kan pasti juga industri-industri lain di metalworking industri juga sama gitu. Ini kan berarti ada peluang besar sebenarnya yang bisa diciptakan. Kalau ada investor, ini kan juga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nah, itu yang jadi hal yang utama berhubungan dengan ekonomi besar. Itu yang harusnya juga difikirkan, selain juga mungkin pemasaran dan lain sebagainya, supaya ada repeat order ini lagi. Betul. Kalau kita bicara tentang SDM, kalau menurut Pak Wijalianto, apa yang bisa dipesankan? Karena kan tadi ada hal bahan baku, kemudian SDM yang skillful, itu menjadi PR yang utama. Apa pesan yang bisa disampaikan terkait dengan SDM kita Pak? Yang mungkin ada beberapa teman, saya sebenarnya pengen terjun ke bidang metalworking. Apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman SDM ini Pak? Selain juga nanti sebagai closing statement bagi para pelaku industrinya juga. Untuk SDM-nya apa yang pengen dipesankan Pak Wijaya? Untuk SDM mungkin saya rasa harus kita mulai dengan knowledge kita ya, produk knowledge kita yang terutama itu betul nggak di metalworking gitu. Karena kadang-kadang metalworking ini kan jadinya memang keren, tapi proses di dalamnya, dapurnya itu nggak, atau kalau nggak sekeren hasilnya gitu ya, nggak keren gitu. Jadi yang pabriknya yang ada penuh dengan asapnya welding, asapnya cat, asapnya gergaji dan lain-lain ya, yang mungkin polusinya agak tinggi juga. Jadi itu perlu pemikiran khusus juga ya. Ya kita memang melakukan beberapa langkah juga semakin mengurangi polusi ya. Untuk cat juga kita gunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, terus juga menggunakan
powder coating supaya kita bisa recycle itu. Tapi secara umum sih memang industri metalworking ini butuh terutama product knowledge yang mungkin dari calon ownernya kalau umpamanya memang kepingin di bidang ini ya. Juga nggak bisa cuma bisa pinter ngelas saja atau pinter las stainless saja terus tiba-tiba buka itu juga belum tentu bisa juga, dan juga harus mentalnya juga harus kuat juga, karena kan metalworking ini ya itu tadi kan orang-orang kalau ngomong kan suka guyonan ini barang atos, jadi jadi mentalnya juga atos. Jadi metal berhubungan dengan mental gitu ya Pak. Nah ini terakhir sebagai closing statement Pak Wijaya Lianto sebagai Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi atau masukan bagi para pelaku industri juga, tidak hanya di metalworking industri tapi juga pelaku bisnis yang lainnya. Apa yang ingin disampaikan Pak Wijaya sebagai closing statement Pak? Dari kami itu mungkin lebih meningkatkan digital platform ya, terutama kadang-kadang kan kelihatannya digital ini kayak paling cuma Instagram aja, paling cuma sebentar aja di scroll atau TikTok atau apa yang ya paling cuma porsinya orang muda aja atau anak-anak kecil, tapi ternyata itu sangat membantu ternyata. Dan juga mungkin kalau di Facebook itu kita lebih fokuskan di grup-grupnya, ya grup-grup konstruksi atau grup-grup metal worker atau apa gitu. Itu juga lebih difokuskan di sana. Mungkin kita lebih harus selain digital platformnya kita tingkatkan, tapi secara fokus di marketingnya itu juga harus kita tajamkan, itu terutama karena kalau kan digital ini kan bisa langsung luas tapi luasnya kalau cuma ngawur-ngawuran ya percuma aja, buang-buang waktu dan buang-buang peluru juga. Nah, jadi kita fokuskan kalau memang pasarnya, jadi terutama dari hashtag-hashtagnya itu kita perbaiki terus, dipertajam ya Pak. Betul, dipertajam terus ya untuk target marketnya itu. Jadi saya rasa itu yang sering-sering kelewatan gitu kadang-kadang ya kalau di industrinya metalworking ini ya. Jadi seringkali kan terlalu umum semuanya itu. Harus punya target memang betul, ya Pak ya. Betul. Jadi akhirnya ya kayak ads-nya itu terbuang percuma, itu kan sayang sekali itu. Itu kalau dan juga saya rasa juga seperti tadi yang saya sampaikan itu kolaborasi dengan mungkin industri lain itu mulai harus jajaki lah. Jadi mungkin kita dulunya kan nggak familiar dengan perkayuan, perbambuan atau rotan atau apa mungkin atau bahkan recycle, kan buat apa semua di recycle atau barang-barang recycle pasti jadinya cuma biasa aja. apa kayak sapu lah atau apa, tapi ternyata sekarang bisa jadi panel, bisa di bending dan bisa macam-macam bentuknya gitu. Jadi rasanya ya kita harus terutama tadi keluar dari zona nyaman, itu yang perlu kayak dilakukan oleh industri metalworking ya, itu keluar dari zona nyaman dan belajar lagi, adaptasi dengan mungkin dengan yaitu tadi belajar dengan material lain, dengan pelaku industri lain yang dulunya mungkin kayaknya nggak berhubungan gitu. Itu saya rasa yang juga perlu, dan juga yaitu tadi yang seperti juga saya sampaikan tadi itu menggali kemampuan kita yang lama-lama itu sebenarnya mungkin skillnya kayak sudah terlupakan, coba bisa dikeluarkan lagi. Itu saya rasa penting, itu juga sangat penting juga itu. Mesin-mesin yang mungkin lama yang dulunya kebeli terus dimodif lagi seperti apa untuk betul, dulunya kebeli terus gak kepake atau itu cuma mesin apa, mesin nggak ada gunanya. Nah, ternyata setelah dipikir lagi, ini ternyata bisa ternyata kok saya nggak kepikir. Nah itu inovasi ya Pak. Betul. Inovasi membuat modifikasi
dari mesin yang dulunya mungkin hanya dilihat sebelah mata, ternyata full mata sekarang gitu ya. Ini yang juga jadi perhatian gitu ya, sahabat, jangan melupakan hal-hal yang mungkin tak terfikirkan tapi ternyata itu menjadi sumber yang lainnya gitu ya, sahabat. Selain juga harus ada target, kemudian marketing. Kalau marketing sekarang bisa seluas-luasnya dengan berkolaborasi dengan teknologi ya, tidak istilahnya menyempitkan kolaborasi lah ya Pak, semuanya bisa dicoba gitu ya. Betul, termasuk antar betul. industri tadi ya. Untuk Ama mungkin ada informasi barukah yang ingin di-share? Wah, pokoknya semoga nanti kita bertemu lagi di next sharing. Kita akan ajak ini narasumber-narasumber yang berkualitas sehingga bisa menjadi bermanfaat ya untuk para pendengar Merkuri. Ya. Itu sih. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya menggelitik gitu. Jadi tergugah ya Pak. Bapak inovator. Nah, kita ketemu lagi nih dengan satu Bapak inovator. Iya, betul. Jadi melekat. Tidak melupakan Terima kasih, Bapak, hal-hal atas yang waktunya. hal-hal yang Sharingnya. memang kadang difikirkan itu tidak ternilai, tapi kalau kita melihat segala sesuatunya dengan peluang, itu Iya. akan jadi peluang besar juga Betul. gitu ya, sahabat. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Wijalianto, Direktur Utama PT Varia Cipta Pratama. Kalau Anda pengen tahu produknya seperti apa, katalognya seperti apa, buka saja websitenya PT Varia Cipta Pratama. Di situ ada gitu ya, sahabat. Terima kasih juga untuk teman-teman AMA Surabaya. Ya, ketemu lagi di perbincangan rumah manajemen selanjutnya, sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Tetap stay tune sahabat, karena perjalanan lintas kota masih akan lanjut menemani Anda bersama dengan saya Antel Lestari, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.